Baik, ahli, kita lanjutkan ya. Skor dicabut. Untuk terdakwa, ini ada berapa pertanyaan? Karena tadi kan sudah hampir diwakilkan oleh advokat ya. Yang mulia, izin ada menyampaikan sesuatu. Ya. Sebagaimana tadi kami sampaikan di persidangan dan sama-sama kita dengar sendiri tadi pengakuan dari ahli menyatakan salah satu pembela penasihat hukum adalah putra kandung beliau,
dan sebagaimana dalam KUHP pasal 209 ayat 1, maka segala sesuatu itu tentu akan kami analisa. Maka sebelum di tahap berikutnya, izinkan kami penuntut umum diberikan hak untuk melihat kuasa penunjukan kaitan dari terdakwa kepada penasihat hukum, yang mana putra kandung ahli tersebut namanya siapa dan siapa yang kuasa apa, surat kuasanya seperti apa. Kami hanya ingin melihat saja yang mulia, memastikan apa yang disampaikan ahli. Tadi sudah ditanyakan dari ahli, apa benar ada pengacara atau advokat? Advokat yang mulia, pengacara, salah satu ini. Kami hanya ingin melihat kuasanya saja yang mulia, memastikan siapa namanya seperti itu. Izinkan kami untuk melihat yang mulia, karena segala sesuatu tentu akan kami analisa dalam surat tuntutan kami seperti itu. Sebelum dilanjutkan yang mulia. Ya, sebentar kita tanya dulu ahli. Benar demikian? Apakah ada dari? Ada itu saudara Radi itu. Ya. Atas nama? Dia anak saya. Iya. Atas nama siapa? Radi Noviadi Yusuf. Oke, saya kira nggak perlu dibuka surat kuasa. Bisa kami lihat kuasanya yang mulia. Hanya mau lihat aja? Iya. Segala sesuatu harus dilihat yang mulia. Mohon izin majelis sebentar. Iya. 209 itu tidak ada kaitannya antara ahli dengan PH. Jadi bunyinya begini majelis 209 itu jika diperbolehkan. Hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi atau ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang. Jadi nggak ada kaitan dengan kami majelis. Ya, maksudnya hanya ingin memastikan dan sudah dibenarkan juga oleh ahli. Oh, lupa nama ingat terasa ya. Mana surat kuasanya? Oke. Ya. Radi Noviadi Yusuf SHMH ya. Demikian ya ahli ya. Saya kira tidak perlu ditanggapi lagi. Yang pasti kami dari Majelis Hakim mengharapkan hal-hal apa pendapat saudara berkenan dengan yang sudah ditanyakan tadi baik oleh advokat maupun penuntut umum juga Majelis Hakim. Saudara independen untuk itu ya, berdasarkan ilmu pengetahuan saudara ya. Pasti ya, baik. Demikian ya. Oke. Cukup ya? Oke. Untuk terdakwa ini kan tadi sudah banyak ditanyakan ya terdakwa, termasuk dari advokat saudara. Mungkin supaya efisien waktu juga, ini saksi satu masih ada juga mengingat kondisi jiwa saudara. Kami ingin pastikan untuk pertanyaan cukup 2 ya kalau ini. Tidak cukup yang mulia, perlu beberapa lagi. Ya, berapa? Waktunya. Saya punya mungkin 6 pertanyaan. 6 pertanyaan ya, kami catat ya. Baik, silakan. Pertanyaan pertama. Pertama, terima kasih untuk kehadiran Prof. Romli dalam sidang ini. Sungguh suatu kehormatan untuk bisa berdialog dengan seseorang yang membantu menulis dan merancang Undang-Undang Tipikor, dan terima kasih untuk kehadirannya. Saya harus minta maaf dulu, saya bukan latar belakang hukum, jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit awam kepada Prof. Romli. Mungkin untuk pertama saya ingin menjelaskan suatu konteks. Tadi Prof. Romli menyebut mengenai tindakan dan akibat. Izinkan saya mungkin menjelaskan apa tindakan yang ada dalam dakwaan, lalu saya ingin opininya Prof. Romli, apakah tindakan-tindakan ini mewakili perlawanan hukum atau tidak, melawan hukum atau tidak. Lebih singkat ya ininya. Dalam dakwaan ini hanya ada 3 tindakan yang dilekatkan kepada saya. Yang pertama adalah 2 meeting dengan pihak Google, di mana pada tahun yang pertama, tahun yang sama,
Saya melakukan 4 meeting dengan Microsoft, yaitu kompetitornya, di mana semua saksi yang hadir dalam meeting itu secara serentak menyebut bahwa tidak ada kesepakatan apapun di dalam meeting-meeting tersebut. Hanya meeting pitching. Itu yang pertama, tindakan pertama. Tindakan kedua adalah meeting di 6 Mei, di mana terbukti melalui bukti elektronik, saya diundang oleh bawahan saya untuk hadir di suatu meeting, diminta pendapat saya mengenai kebijakan antara Windows atau Chrome OS. Itu yang kedua, di mana dalam meeting tersebut sudah ada rekomendasi, dan di dalam meeting tersebut saya menyebut kata-kata dalam bahasa Inggris namanya go ahead atau silahkan meneruskan rekomendasinya. Dan yang ketiga tindakan saya adalah 1 tahun setelah itu untuk menandatangani suatu peraturan menteri yang rutin keluar setiap tahun, di mana 1 dari 12 lampirannya adalah spek Chrome OS yang sudah berubah. Itu peraturan menteri mengenai DAK, bukan mengenai pengadaan di kementerian. Jadi Prof. Romli, ada hanya 3 tindakan tersebut. Pertanyaan saya yang pertama, apakah dari semua tindakan itu, di luar itu di dakwaan tidak ada lagi tindakan saya. Ini adalah keterlibatan saya di dalam kasus ini. Apakah ada indikasi dari 3 tindakan tersebut yang menurut Prof. Romli melawan hukum? Kalau mendengarkan keterangan saudara ya, 3 tindakan itu suatu tindakan yang biasa dilakukan dalam kementerian. Tidak ada yang dikatakan ada satu niat jahat, unsur dan sebagainya, tidak ya. Itu biasa dilakukan dalam setiap kementerian. Menteri diskusi dengan dirjennya kemudian mengambil keputusan. Kalau hanya itu ya dakwaan. Berarti itu hal yang biasa terjadi dan tidak ada unsur melawan hukum. Inilah Prof. Romli, kalau boleh saya tanya, ada kebingungan dalam diri saya. Ini sebenarnya saya salahnya di mana? Nah, saya ingin menanyakan, apa yang bisa berpotensi? Karena sampai saat ini tidak ada bukti lain yang mengarah terhadap suatu perlawanan hukum. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus dibuktikan di dalam persidangan untuk membuat tindakan-tindakan tadi ternyata melawan hukum? Kalau di benaknya atau Prof. Romli sebagai ahli, apa bukti-bukti yang bisa membuat tindakan-tindakan itu menjadi melawan hukum? Kalau ditanya bukti-bukti untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa bukan melawan hukum, itu berarti terdakwa harus membuktikan yang sebaliknya, apa yang dibuktikan oleh jaksa, didakwakan oleh jaksa. Jadi jaksa yang bertanggung jawab untuk membuktikan ada bukti lain di luar tindakan yang biasa reguler tadi. Kewajiban jaksa membuktikan dakwanya, bukan terdakwa. Oke. Saya tadi sangat tertarik dengan jawaban Prof. Romli mengenai pasal 55 atau kalau kadang-kadang di sidang disebutnya persekongkolan ya, atau mufakat jahat. Saya akan jelaskan konteksnya, di mana dalam dakwaan 4 orang atau 5 orang sebenarnya, tapi yang di sidang ada 4 terdakwa yang disebut melakukan bersama-sama atau persekongkolan. Tetapi di fakta persidangan 2 terdakwa, yaitu 2 direktur, yaitu Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih, mengaku bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah berdiskusi dengan saya, bahkan nomor HP pun tidak punya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya membuktikan
bahwa saya bersekongkol dengan dua pihak yang tidak ada komunikasi digital maupun fisik, dan pertama kali bertemu di pengadilan. Itu bagaimana caranya itu bisa membuktikan persekongkolan secara hukum? Secara hukum. Harusnya bagaimana untuk membuktikan tidak ada persekongkolan? Itu pertanyaan yang tepat. Boleh silakan. Bagaimana caranya membuktikan tidak ada persekongkolan? Persekongkolan itu adalah permufakatan jahat ya. Dan itu permufakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Pertanyaan berikut ya. Apakah pengadaan barang tadi untuk melakukan kejahatan? Itu pertanyaannya. Apakah pengadaan barang Chromebook itu melakukan suatu kejahatan? Kan bukan. Pengadaan barang sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Yang penting diikuti tidak prosedurnya gitu. Ya. Kalau diikuti tidak ada masalah. Hasilnya mau besar mau kecil, ya kemahalan atau tidak itu nggak ada masalah. Yang penting prosedur. Karena hukum itu mementingkan prosedur, bukan hasil, bukan output, tapi prosesnya. Tapi kalau prosedurnya sudah tidak benar, pasti hasilnya nggak benar. Itu aja prinsip. Nah, ini sangat menarik, Prof. Jadi sebenarnya dari fakta persidangan terbukti bahwa pihak yang melaksanakan pengadaan itu ada 3 pihak. Satu adalah PPK di kementerian, kedua adalah LKPP yang mendaftarkan semua produk, dan yang ketiga adalah vendor yang menjual produk tersebut. Jadi ini adalah 3 orang yang melaksanakan pengadaan tersebut. Di dalam dakwaan disebut bahwa tindakan kriminalnya adalah memanipulasi pengadaan sehingga ada kemahalan, dan kerugiannya adalah kemahalan harga laptop. Nah, ini suatu hal yang saya ingin menanyakan, Prof. Karena pelakunya di dalam narasi dakwaan tidak ada satupun yang menjadi tersangka. Malah yang jadi tersangka adalah KPA-nya, di atasnya PPK, satu konsultan teknologi, dan menterinya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah bisa secara hukum menjadikan seorang menteri tersangka padahal tindakan yang terjadi atau pelakunya itu tidak ada yang menjadi tersangka. Dan di dalam kesaksian ketiga pihak yang terlibat dalam pengadaan, semuanya serentak menyebut menteri tidak pernah mengintervensi proses pengadaan tersebut. Itu pertanyaan saya, Prof. Apakah lazim untuk menteri menjadi tersangka kalau kerugian negaranya itu dan yang menyebabkan kerugian itu tidak ada satupun yang menjadi tersangka, si pelaku tindakan tersebut? Boleh dijawab. Memang satu hal yang ganjil ya menurut saya. Ganjil ya? Kalau ada persekongkolan apalagi pasal 55, yang satu tersangka yang satu tidak, menjadi masalah. Karena the meeting of mind itu, kesamaan kehendak pemikiran itu harus sama-sama. Bahkan kesamaan untuk melakukan tindakan harus bersama-sama dan menghendaki akibat yang sama. Jadi kalau sebagian menjadi tersangka, sebagian tidak, patut dipertanyakan alasannya apa. Gitu. Nah, harus tanyakan ke jaksa itu. Iya, Ya. Kami juga kebingungan, Prof. Kenapa bisa? Masyarakat pun bingung. Saya ingin masuk sekarang ke topik yang sama, tapi dari sudut yang sedikit berbeda. Tadi yang Prof. Romli bilang mengenai kausalitas. Mohon maaf saya sedikit awam, jadi saya cuma ingin mengkonfirmasi lagi. Apakah tindakan seorang yang terdakwa untuk membuktikan korupsi, tindakan dia harus menyebabkan kerugian negara tersebut untuk memenuhi unsur? Kalau dilihat rumusan pasal
yang didakwakan, pasal 2, pasal 3 sama. Harus ada sebab, harus ada akibat. Jadi kalau setiap orang melawan hukum, tujuannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan negara, itu volatile elemennya. Kalau itu dipenuhi, delik sempurna. Ya kan? Jadi harus ada direct kausalitas ya. Harus ada. Karena ini yang membingungkan. Karena kalau kita ambil analogi, Prof. Seperti ada pejabat beli mobil. Dia mau membeli mobil itu, tetapi bosnya pejabat itu bilang dia diberikan rekomendasi harusnya warnanya biru. Lalu atasan pejabat itu bilang, oh ya udah, saya setuju dengan warna biru. Warna birunya gratis tapi Prof, nggak ada biaya. Itu adalah bagian daripada layanan vendornya. Lalu setelah ada pengadaan, diaudit dan ternyata mobil itu kemahalan. Kemahalan dan dibilang merugikan negara. Nah, analogi itu di mana ada satu kebijakan yang tidak punya dampak kepada harga dijadikan penyebab daripada akibat kerugian kemahalan harga. Saya tarik balik ke kasus Chromebook. Di kasus Chromebook, kebijakan di mana tanggal 6 Mei tindakan saya waktu rekomendasi datang adalah pertimbangan antara dua operating system. Satunya adalah Chrome OS, satunya adalah Windows. Sudah ada rekomendasi dari tim. Yang saya bilang go ahead silahkan. Yang terpilih akhirnya dari rekomendasi adalah produk yang gratis. Chrome OS itu gratis. Tetapi di dalam dakwaan, kebijakan itu mengkaitkan terhadap kerugian negara yang dilakukan lewat e-katalog tanpa keterlibatan menteri yang menyebabkan kemahalan. Harga dibelinya mahal. Padahal mau itu Windows, mau itu Chrome, pengadaan bisa kemahalan dalam situasi apapun. Sekali lagi saya ingin menanyakan kepada Prof. Romli. Dari ilustrasi tadi, berdasarkan fakta persidangan, apakah menurut Prof. Romli kausalitas antara pemilihan operating system dan kemahalan beli harga laptop di e-katalog itu adalah kausalitas yang kuat atau tidak? Termasuk kausalitas yang jauh, sebab yang jauh bukan yang dekat. Yang jauh ya Pak? Ya. Jadi bisa dibilang kausalitas yang lemah? Lemah. Lemah atau sangat lemah menurut Lemah. Prof? Lemah ya Pak? Menyambung dengan dari pertanyaan tadi, ini satu hal yang selalu saya sebagai orang yang bukan dari latar belakang hukum selalu bingung. Karena di dalam undang-undang korupsi ada unsur memperkaya orang lain atau korporasi. Semua menteri, hampir semua menteri pada saat saya di kabinet pasti melakukan pengadaan. Dan hampir pasti di dalam kementeriannya semua pengadaan itu pasti ada untungnya untuk pihak vendor. Ini saya mohon maaf sekali pertanyaan saya mungkin sangat awam. Saya boleh tanya kepada Prof. Romli, kenapa tidak semua menteri itu dipenjara karena memperkaya orang lain? Kalau setiap pengadaan itu pasti ada untungnya. Mungkin Prof. Romli bisa menjelaskan kenapa tidak semua orang bisa terjerat korupsi yang melakukan pengadaan dengan unsur memperkaya orang lain atau korporasi. Di mana batasnya? Karena tidak semua menteri melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak semua menteri melakukan Pasti. perbuatan melawan hukum. Jadi kuncinya itu ya, Prof. Unsur tindak pidana korupsi pasal 2, perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Tujuannya menguntungkan orang lain, diri sendiri atau korporasi. Sama dengan pasal 3. Jadi definisi memperkaya. Jadi kalau vendor itu mendapat keuntungan, tidak otomatis artinya vendor itu diperkayai secara sengaja oleh seorang. Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau Kecuali antara vendor dan menteri ada hubungan kickback. kecuali kalau antara vendor dan menteri ada kickback.
Ya, Dan kickback itu dalam bentuk materi. pasti. Dan harus terbukti itu. Harus terbukti. Harus dapat dibuktikan kalau didakwakan. Nah, Prof, ini satu hal yang banyak masyarakat publik ini masih bingung, termasuk saya masih bingung. Karena seolah-olah pasal 2 itu disebut kadang-kadang bisa diinterpretasikan sebagai pasal karet. Mohon maaf, Prof, karena memperkaya orang lain atau korporasi itu artinya otomatis korupsi. Tidak. Memperkaya orang lain, diri sendiri atau korporasi, tapi negara dirugikan. Harus ada. Negara dirugikan dan harus dengan sengaja. Iya, pasti. Dan pembuktian itu adalah, jadi tidak mungkin. Jadi ini satu hal yang saya baru belajar sekarang dari Prof. Romli. Jadinya kalaupun orang mau dituduh memperkaya orang lain, harus ada bukti bahwa ada manfaat untuk orangnya untuk memperkaya orang Ada kerugian negara atau tidak? Ada kerugian negara atau Kalau tidak ada, tidak ada korupsi. Nah, ini menarik sekali. Tadi Prof. Romli baru menyebut kerugian negara. Saya cuma ingin memperjelas sekali lagi. Tadi Prof. Romli menyebut bahwa hanya BPK yang boleh menyatakan kerugian negara. Kalau instansi lain, Bukan Prof. Romli, MK. Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan. MK, ya betul. Menurut keputusan MK, mohon maaf Prof. Jadi berdasarkan keputusan MK tersebut, tadi Prof. Romli menyebut bahwa hitungan kerugian yang dikeluarkan instansi lain seperti BPKP atau auditor dari kejaksaan, itu saya mau konfirmasi nih, itu tidak bisa dibilang sebagai bukti kerugian negara, namun hanya keterangan. Itu tadi apa benar? Ya, betul. Tidak bisa tidak memiliki kekuatan bukti kecuali ya dideklarasi oleh BPK. Kecuali dideklarasi oleh BPK. Ya. Apa? Jadi kalau tanpa deklarasi BPK, perhitungan kerugian negara oleh BPKP tidak bisa dijadikan bukti Ya. kerugian negara di dalam persidangan. Ya, betul. Ya, Betul. Prof? Kalau boleh saya tahu, apa sih perbedaan secara legal antara bukti dan hanya keterangan? Dan apa implikasinya untuk keputusan di sidang? Perbedaan antara dua ini. Keterangan tersaksi, terdakwa itu salah satu alat bukti. Surat juga alat bukti. Jadi tidak ada perbedaan kekuatan bukti, sama kekuatan buktinya jika memang diakui sebagai bukti. Itu saja. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Terdakwa sudah lebih dari 8 poin yang ditanyakan. Tadi saya ingin melanjutkan pertanyaan majelis tadi kepada Prof. Romli mengenai konflik kepentingan. Nah, saya ingin mendalami poin ini. Izinkan saya mengklarifikasi fakta, lalu mohon opininya Prof. Romli. Pada saat terjadi keputusan Chromebook, saya sudah melepaskan Pertanyaan ya. pertanyaan. Pada saat diangkat jadi menteri, ditunjuk, Ya. saudara masih ada di perusahaan. Sudah meletakkan jabatan belum? Sudah. Pada saat itu Sudah. lalu nggak ada konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan sejak itu. Tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada. Mohon maaf Prof, saya mungkin mau menambahkan beberapa konteks, lalu saya akan menanyakan pertanyaannya lagi. Karena saya bukan hanya melepaskan jabatan saya juga melepaskan seluruh hak voting daripada saham saya. Dan sebenarnya sebagai menteri pun saya berhak untuk masih melakukan voting biasa. Jadi sebagai pengendali saya sudah menghilangkan hak itu.
sudah tidak ada hak kendali. Tapi kan saham itu, Prof, masih ada hak suaranya, satu saham satu. Sebenarnya sebagai menteri, saya tidak harus melepaskan itu. Saya masih boleh melakukan voting sesuai satu saham satu suara. Tetapi untuk menghindari konflik kepentingan, saya melepaskan bahkan voting saham normal saya agar saya melindungi diri saya daripada konflik kepentingan. Jadi itu yang didelegasikan. Jadi situasinya seperti ini, Prof. Lalu saya ingin tanggapannya Prof. Romli. Saya melepas jabatan, saya melepas hak suara, saya pemilik sekitar 1% daripada total saham. Dalam situasi ini, di mana tidak ada kemampuan, kekuasaan, atau pengaruh daripada keputusan bisnis perusahaan ini, apakah saya tindakan-tindakan dari perusahaan ini, saya sebagai hanya pemilik saham, apakah saya bisa terjerat oleh regulasi konflik kepentingan dalam konteks yang sudah dijelaskan? Jawaban saya tidak ada. Tidak. Boleh saya tahu kenapa, Prof. Romli? Ya karena memang sudah sejak awal ada itikat baik untuk melepaskan jabatan, memberikan saham pada orang lain, padahal itu menguntungkan sebetulnya. Saudara tidak mau kan? Nah itulah integritas. Itu integritas, Iya. niat baik untuk melepaskan hak suara. Dan sekaligus akuntabilitas penyelenggara negara. Mungkin pertanyaan terakhir saya, Prof, adalah mengenai niat baik dan niat jahat, Prof. Dalam persidangan ini, mens rea-nya sudah jelas. Hampir seluruh negara ini sudah mengetahui bahwa tidak ada mens rea yang terbukti dalam sidang ini dan tidak ada perlawanan hukum. Tetapi niat baiknya, bukti elektronik, bukti pertemuan, bukti kebijakan, niat baiknya bertumpuk, Prof. Nah, ini saya mau menanya, mau dari hal-hal yang tidak harus dilakukan tapi dilakukan. Minta audit BPKP 2 kali. Minta pendampingan Jamdatun dalam pengadaan, konsultasi dengan KPPU, semua ini tindakan adalah bukti gitu. WA chat di mana saya menyuruh tim untuk menunjukkan kedua sisi daripada keputusan Windows dan Chrome. Bahkan ada WA chat menunjukkan saya dengan terdakwa lain 2 bulan setelah pengadaan mendorong terdakwa lain untuk mempertimbangkan Windows karena takutnya tidak cukup Chromebook. Jadi lebih baik semua anak punya laptop daripada semua laptopnya Chromebook. Ini baru sedikit, Prof. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana dalam memutuskan kasus korupsi, apakah jumlah daripada niat baik dan ketidakadanya niat buruk bukti itu berdampak kepada keputusan apa tidak seharusnya secara hukum? Seharusnya berdampak. Seharusnya Berdampak. menjadi pertimbangan hakim. menjadi pertimbangan hakim. Karena dalam undang-undang yang baru ada 11H. Faktor-faktor yang bersifat non hukum yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Bukan kesalahan saja. Ada tidak kesalahan, tapi 11H, 11 faktor. Yang harus menjadi Harus jadi pertimbangan. hakim. Dan salah satunya adalah bukti niat baik. Jadi bukan hanya mens rea. Salah satunya yang dipertimbangkan kesusilaan saksi, kesusilaan terdakwa. Kesusilaan terdakwa dalam pertimbangan. Iya. Baik. Saya rasa cukup. Terima Cukup kasih ya. sekali, Baik. Prof. Romli. Baik, saya kira cukup ya untuk ini pertanyaan-pertanyaan ya. Majelis dari kami masih bisa? Saya kira cukup ya. Kita ini. Klarifikasi soal bukti dokumen yang telah kami ajukan yang menurut rekan advokat tadi tidak pernah disampaikan, tapi dalam beberapa persidangan sudah kami sampaikan dokumen terkait. Ya, saya kira itu nanti penilaian. Ini kan hanya bentuk pertanyaan dari masing-masing ya. Nanti Kalau diizinkan disampaikan kami terima hari ini. iya ya, saya kira cukup ya. Cukup ya. Baik. Ahli ya, hanya sedikit saya ya. Kebetulan karena tadi salah satu dari advokat menyampaikan tentang pribadi saya ya. Tadi oleh rekan advokat menyampaikan bahwa
pertanyaan kepada ahli ya, bagaimana jika ketua majelis yang diputuskan oleh komisi yudisial dinyatakan bersalah, ya? Saya perlu klarifikasi sini ya, biar jangan sampai bias kemana-mana ya. Dari komisi yudisial itu adalah rekomendasi ya, bukan putusan ya, dan oleh Mahkamah Agung juga telah menyikapinya terhadap itu, sehingga hingga saat ini saya pun bisa menjalankan tugas. Nah, itulah kelebihannya hakim ya, walaupun mungkin rekan-rekan semua sini yang melaporkan saya, tapi kita tetap profesional ya. Saya kira itu hak-hak masing-masing, tidak ada masalah selagi itu saya menjalankan tugas, bukan menyangkut pribadi saya ya. Saya kira tidak ada masalah, semua hak sama kami berikan, demikian ya. Oke, jadi tidak ada masalah, biar tidak kemana-mana ya. Demikian ya Prof. Ada lagi hal yang perlu disampaikan selain yang sudah ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya, cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Prof. Mudah-mudahan bisa membuat terang perkara ini. Demikian kami persilakan. Cukup Prof? Cukup. Izin yang mulia. Masalah Pak? Kami pikir kami perlu juga menyampaikan sebuah statement biar dicatat di persidangan. Karena kan kehadiran Prof. Romli ini juga bagian dari proses pembuktian Ya. bagi para pihak. Pertama yang mulia, kami selaku penuntut umum dan juga selaku sangat menghargai sekali kehadiran Prof. Romli sebagai ahli dalam perkara ini dan menghormati otoritas keilmuan beliau sebagai guru besar hukum pidana, sebagai salah satu perumus undang-undang tindak pidana korupsi, dan tidak keberatan terhadap kehadiran beliau. Sejak awal kami tidak keberatan. Lalu yang kedua, kami mencatat setiap pendapat beliau secara profesional dari fakta. Ternyata ada fakta hubungan kekeluargaan antara ahli dengan penasihat hukum terdakwa. Yang kami catat ternyata ada 2 penasihat hukum merupakan anak putra dari Profesor Romli sebagai ahli. Kami memohon agar fakta tersebut secara resmi dalam berita acara sidang dicatat sebagai menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Ya. Terus yang ketiga, kami penuntut umum akan melakukan analisis tentunya dalam surat tuntutan kami sebagaimana dalam pasal 209 yang saya sampaikan ayat 2 sebagai pertimbangan sebagai azas independensi pembuktian dalam perkara pidana. Saya rasa seperti itu. Baik ya, silakan nanti dari penuntut umum maupun advokat silakan masing-masing pada kesempatannya diberikan. Ya,